Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ratna Hastati SPD GR CGP Angkatan 11 Kota Balikpapan SMA Negeri 7 Balikpapan. Pada kesempatan kali ini di demonstrasi kontekstual titik 4 mengenai budaya positif penerapan segitiga restitusi. Pengertian dari budaya positif. Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Dalam mewujudkan budaya positif ini, guru memegang peranan yang sangat penting. Restitusi itu sendiri dalam dunia pendidikan berarti upaya untuk memperbaiki kerugian ataupun kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan. Restitusi lebih berfokus kepada pemulihan dan tanggung jawab serta mendorong siswa untuk memperbaiki situasi tersebut, sehingga diharapkan siswa mempunyai tanggung jawab dan meyakini sendiri apa dari dasar-dasar nilai kebajikan yang dapat diambil. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan itu sendiri. Restitusi memperbaiki hubungan, dan juga restitusi adalah tawaran, bukanlah paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri seseorang yang mana nilai-nilai kebajikan yang harus diterapkan sesuai dengan keyakinan kelas yang telah disepakati. Menurut Gosen 2004, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Adapun 3 langkah segitiga restitusi, yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Dalam proses langkah-langkah 3 restitusi, di mana yang pertama menstabilkan identitas, dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas yang sukses. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respons menjadi perspektif peserta akan lebih mengenali dan memahami kebutuhan dari peserta didik atau murid itu sendiri. Langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Hal ini dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik yang dimana mereka akan mampu mengaitkannya dengan tindakan yang mana yang benar dan yang mana yang salah, dan mereka akan menemukan nilai-nilai kebajikan itu sendiri. Pada bagian ini saya akan mencoba untuk mempraktikkan penerapan segitiga restitusi untuk menanamkan budaya disiplin positif pada murid. Adapun tokoh pemeran pada video ini menggunakan nama fiktif dan kejadian atau kasus sebagai referensi penerapan budaya positif atau disiplin positif di sekolah. Assalamualaikum Ibu. Gimana kabarnya Amel sekarang? Alhamdulillah baik ya Amel. Ibu mau tanya, gini Amel ya, kemarin Ibu ada dengar katanya Amel itu nggak masuk pembelajarannya Bu Marfuah, benar ya? Iya Bu. Oh iya Amel. Setiap orang kan punya kesalahan ya Mel ya, pasti pernah melakukan kesalahan. Coba Mel, kamu pikirkan kemarin Amel kemana ya? Masih ingat nggak jam pembelajarannya Bu Marfuah kemana? Katanya itu Bu. Oh ke kantin, ya. Nggak apa-apa Mel. Amel ke kantin kenapa Mel? Nggak suka makan. Oh gitu. Nah menurut Amel ini benar nggak yang Amel lakukan?
Jadi Amel merasa salah ya. Jadi Amel merasa salah ya atas perbuatan itu. Terus menurut Amel apa yang harus Amel lakukan ke depannya, Mel? Nah, ke depannya mungkin Amel nggak boleh mengalami kejadian yang sama itu. Terus walaupun tidak melakukan, kita harus ada dalam hal. Iya. Jadi ke depannya Amel ke Bu Marfuah mau gimana? Mungkin bakal temuin ibu buat makan. Amel sadar ya apa yang dilakukan Amel adalah hal yang tidak baik ya. Semoga nanti pembelajaran berikutnya Amel bisa masuk ke pembelajaran Ibu Marfuah dan juga pembelajaran Bapak Ibu yang lain. Jadi kalau Amel lapar itu Amel seharusnya gimana sebelumnya? Pagi bantu sarapan dari rumah ya Mel ya. Oke, terima kasih banyak ya Amel ya. Jangan diulangi kembali ya nak ya. Maaf ya ibu. Oke, mau kembali ke kelas ya Mel ya? Ya. Mau Mel? Kalah kan niat kamu. Ih. Assalamualaikum. Halo Awal. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik ya Awal ya. Wow, ini tadi aku dapat laporan dari temanmu dan dari satu kelasmu katanya tadi ada kejadian di kelas. Kenapa Awal? Iya, sama tuan sama Safi. Sama Safik kali. Terus gimana? Kejadiannya boleh diceritain ke ibu? Pertamanya saya main game berdua, cuma saya kalah dan saya nyalain dia. Terus gimana yang terjadi? Habis itu saya pukul kepala. Oh, kepalanya nak. Ya Allah, Awal. Jadi gimana si Safik? Luka? Enggak sih. Enggak. Terus apa yang terjadi antara dirimu dan Safik akhirnya? Habis itu saya dilukai sama Amel. Nah, dilerai ya sama Amel ya. Menurut nah gimana? Apakah itu benar perbuatan yang kalian lakukan? Tidak. Tidak benar. Jadi apa yang seharusnya kamu lakukan ketika setelah bermain? Tidak. Tidak boleh berkelahi. Kalau kita bertanding kan berarti ada yang menang dan ada yang kalah. Berarti nanti ke depannya apa yang harus dirimu lakukan? Tidak boleh. Tidak perlu seperti itu lagi. Nah, nanti bersama dengan Safik harus bagaimana Awal? Meminta maaf ya karena telah apa? Berkelahi. Telah berkelahi. Oke. Jadi kedepannya saat jam istirahat atau saat pembelajaran tidak ada lagi ya kasus seperti ini. Nah, jadi ibu pastikan bapak ibu guru yang lain juga tidak menemukan kasus seperti ini ya Awal ya. Oke. Jadi kedepannya Awal sudah tahu harus meminta maaf dan juga kalau menang dan kalah dalam pertandingan itu adalah hal yang wajar. Oke. Setelah ini kembali lakukan apa yang menurut Awal benar. Bisa dimengerti ya Awal ya? Bisa ya. Oke, silakan kembali ke kelasnya Awal. Terima kasih banyak. Iya. Perkenalkan, nama saya Awal Razan Zulfakri dari kelas 12 D3. Pesan yang saya dapat petik yaitu jika dalam berteman kita harus saling menghargai dan menghormati pendapat maupun masukan dari orang lain. Kemudian dalam pertandingan pasti ada menang dan kalah. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amelia Putri, saya dari kelas 12A2. Dari pelajaran yang saya dapat kemarin, saya harus lebih disiplin lagi. Saya harus menaati peraturan-peraturan sekolah yang ada dan saya tidak boleh membolos seperti halnya yang saya lakukan kemarin. Karena dengan saya membolos itu, saya sama saja tidak menghargai guru saya, walaupun seperti apapun pelajarannya, seperti apapun gurunya,
membolos adalah hal yang salah dan kedepannya saya tidak akan mengulang kejadian yang sama lagi. Terima kasih.